Saya mau ucapkan selamat datang bagi Pak Karyadi, bagi Pak Titus, tetangga sebelah rumah saya, dan juga bagi Bapak Alex, keluarga beserta Ibu yang sudah berkenan mau hadir di gereja kami. Itu adalah kebanggaan bagi kehidupan kami. Bagi kami Jemaat Gersade merupakan suatu kebanggaan. Terima kasih. Pada pagi hari ini saya akan berikan tema kasih Tuhan mengubah segalanya. Amin. Kasih Tuhan dapat mengubah kehidupan kita. Yang penting kita mau menerima kasih itu dalam kehidupan kita. Amin. Pada pagi hari ini saya mau katakan, apakah kita semua hadir di sini mau menerima kasih Tuhan? Amin. Mau menerima janji-janji Tuhan? Amin. Ya, kita semua pasti mau. Dan kita semua pasti ingin menerima kasih Tuhan, ingin menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita menyimak dari kebenaran firman Tuhan, dari Alkitab kita dapat menemukan begitu banyak janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi satu pertanyaan, apakah kita sudah menerima janji Tuhan itu atau belum? Satu contoh kebenaran firman Tuhan saya ambil dari 1 Korintus 2 ayat 9. Mohon maaf, LCD terganggu, jadi kita pakai Alkitab ada dalam pribadi yang ada di yang kita bawa dari rumah. 1 Korintus 2 ayat 9 katakan begini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua diberikan kepada kita. Saya ingat waktu kita masih di LCD bawah di Pantai Timur, Pantai Laut, kita mau bikin pembangunan gereja, tidak ada dana, kita jual tuh kupon yang 10 ribu tuh. Kita jual, saya yang bagian penjualan tiket, saya calling dengan motor sampai di arah sana, sampai di tempat ada sebuah kumpulan orang lagi main volley, ada pertandingan mungkin, kita jual tiket di situ. Ada satu ibu, Nona, dia bilang begini, Ibu, saya hanya punya uang 50 ribu ini, tapi saya mau memberkati saja. Dia beli 5, sesudah itu dia pulang. Pada hari hanya ini kesaksian dia bersaksi. Dia tidak datang. Dia bilang, adik, dia mau suruh adik, kau ke sana ini ada kupon, mau dapat tidak dapat itu urusan Tuhan. Lu bawa sudah sana. Adiknya ini cuek-cuek juga, tidak berpikir, hanya 5 lembar, dia bisa mendapatkan sepeda motor. Mungkin ada lebih banyak di 1 buku, 2 buku, tapi ternyata ketika diumumkan yang nomor paling rendah, yang dapat kipas angin, yang dapat HP, nomor dia tidak keluar. Dia sudah, biasa saja. Terakhir sepeda motor, nomor dia kupon dia angkai keluar. Dia langsung berteriak, ucap syukur, tidak pernah dia pikirkan bahwa dia dapat sepeda motor. Tapi itulah kuasa Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, tanpa embel-embel. Kalau kita mengasihi Tuhan, tanpa motivasi, Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kita untuk mendapatkan sebuah sepeda motor. Tapi Tuhan memberikan dari kita. Amin. Itu bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, ketika kita melihat firman Tuhan, kita melihat kasih Tuhan. Tadi dikatakan begitu banyak kasih Tuhan dalam kehidupan. Janji-janji Tuhan begitu banyak. Satu pertanyaan lagi. Dalam hal ini, apakah Tuhan yang salah? Ataukah kita yang salah? Apakah Tuhan yang tidak menepati janji-janjinya?
ataukah kita yang tidak menepati janji sama Tuhan? Kita lihat Matius 28 ayat 1 dikatakan begini, marilah kepadaku semua letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kepadamu, memberikan kelegaan kepadamu. Apakah kita sudah menerima jalan keluar dari masalah kita? Kita sudah diberikan kelegaan seperti apa yang Tuhan katakan? Tadi saya katakan, tolong jawab dengan jujur dalam hati di hadapan Tuhan. Yang salah itu siapa? Yang salah itu Tuhan, yang salah itu kita. Koreksi diri kita pada pagi hari ini. Kalau memang kedapatan kita yang salah di hadapan Tuhan, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan, supaya firman ini boleh masuk dalam kehidupan kita, boleh jadi rema dalam kehidupan kita. Jangan kita keraskan hati kita. Jangan kita katakan, oh Tuhan saya sudah begini Tuhan, tapi kenapa saya tidak menerima janji Tuhan? Jangan keraskan hatimu. Saya katakan sekali lagi, jangan keraskan hatimu. Sadarlah bahwa dalam hal ini engkau yang bersalah, bukan Tuhan yang salah. Amin. Karena masalah kasih Tuhan tidak terlepas dari hubungan antara kita dan hubungan antara Allah. Jadi ada hubungan timbal balik antara kita dan Allah. Kita lihat di Ulangan 28 ayat 1 dan seterusnya dikatakan, kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Yang ketiga dan seterusnya, diberkatilah dan diberkatilah. Ketika ada suatu hubungan timbal balik antara Tuhan dan kita, kita mengerjakan bagian kita dan biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya Tuhan. Itu kita akan menerima janji Tuhan. Kita akan menerima kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yesaya 59 dikatakan juga, kalau saya tidak salah ingat, dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Tangan Tuhan terlalu panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan permohonanmu, doa-doamu, permintaanmu, keluh kesahmu. Tapi yang jadi pemisah, sehingga Tuhan tidak mendengarkan doamu, jadi pemisah sehingga Tuhan tidak menolong engkau, itu adalah dosamu, itu adalah kejahatanmu, kekerasan, tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Itu sebabnya kita belum menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, saya kalau bawa firman terlalu banyak pertanyaan. Jadi pertanyaan tolong dijawab masing-masing dalam kehidupan dia pribadi. Karena saya ini bukan penginjil, tapi saya ini guru yang mengajar. Amin. Pertanyaan lagi, apa yang kita harus lakukan untuk kita menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita? Kita harus melakukan apa sehingga kasih Tuhan bisa ada dalam kehidupan kita, janji Tuhan bisa ada dalam kehidupan kita, menerima janji-janji Tuhan? Dikatakan hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang, dan kita hidup seperti anak-anak dunia. Dan hidup sebagai anak terang, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Efesus 5. Efesus 5 mulai ayat 1. Ayat 1 dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih. Ayat kedua, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, jadilah penurut Allah dan hiduplah dalam kasih. Untuk bisa menjadi penurut Allah dan hidup
hidup dalam kasih Tuhan, kita harus sadar. Yang penting di sini kita harus sadar dulu siapa kita. Kita harus sadar bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib. Untuk siapa Yesus mati di kayu salib? Untuk kita orang berdosa. Dia rela turun dari surga, dari kenyamanannya Dia, takhta Allah Bapa, turun ke dalam dunia, mati bagi kita untuk menebus kita dari dosa. Harus sadar dulu kita sebagai anak-anak Allah. Kita ini menjadi anak-anak karena Yesus. Karena Yesus sudah mati bagi kita sebagai korban. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Jadi kasih Yesus sudah lebih dulu berlaku bagi kehidupan kita. Ketika kita masih berdosa saja, Tuhan sudah merelakan anaknya Tuhan bagi kita. Kita sadar dulu yang pertama itu. Kalau kita tidak sadar dengan kehidupan kita yang sekarang, kita tidak akan bisa menjadi perut-perut Allah. Kalau kita tidak sadar bahwa Yesus sudah mati bagi kita, darahnya diberikan bagi kita, tidak mungkin kita ada di gereja-gereja sekarang. Dan kita kalau mati, kita mau kemana? Ini hidup kami. Roma 12 ayat 2. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu mengenal kehendak Allah. Kalau kita tidak berubah, apa yang harus kita katakan? Kita tidak bisa mengenal Tuhan. Kita tidak bisa mengenal apa itu kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berguna bagi hidup kita. Kita hantam gromo semua kita katakan baik, kita sikat saja. Mau jadi apa yang hidup kita? Yang kedua, yang pertama kita harus sadar siapa kita sebenarnya. Yang kedua, kita harus sadar bahwa kita berhutang nyawa sama Tuhan. Roma 8 ayat 12. Kalau kita merasa memiliki hutang, saya mau tanya sekarang, kalau kita merasa memiliki hutang, apakah kita hanya duduk-duduk saja? Hanya malas-malas saja? Atau kita kerja keras? Kerja keras. Untuk apa bayar hutang? Roma 8 ayat 12 dikatakan begini. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kita ini manusia-manusia berhutang. Bukan Acimoy yang bilang, tapi firman Allah yang katakan. Kita ini manusia berhutang, tapi bukan hutang kepada daging, sehingga kita mengikuti apa maunya daging. Kalau kita mengikuti apa yang maunya daging, kita akan mati. Tapi kita akan mengikuti apa maunya Roh, apa maunya Tuhan, sehingga kita boleh menikmati kasih Tuhan. Kita lihat dari pembacaan kita Efesus tadi. Kita lihat ayat 14 dari pembacaan kita. Kalau kita sadar kita berhutang, dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tertidur, bangkitlah dari antara orang mati,
dan Kristus akan bercahaya atasmu. Memang secara jasmani kita lagi hidup sekarang, kita belum mati, kita tidak tidur, kita ada di gereja pada pagi hari ini. Tapi saya mau katakan, jadi maksud firman kebenaran ini dan iman kita yang sudah tidur, kita sudah seperti orang mati, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, mati secara roh. Makanya dikatakan Efesus tadi, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, supaya terang Kristus bisa bercahaya atasmu. Ya, hari-hari yang lalu, ketika pandemi lagi merajalela di Kupang, kita semua disuruh ibadah online. Iya ya Mas Karyadi, semua kita disuruh ibadah online. Di gereja manapun tetap harus ibadah online, tidak boleh ibadah tatap muka seperti ini. Dan ketika kita ibadah online, saya mau katakan tidak maksimal. Karena apa? Orang bisa tidur-tiduran sambil dengar firman. Orang bisa makan sambil dengar firman. Orang bisa masak, orang bisa bekerja yang lain sambil dengar firman. Fokus kita tidak kepada ibadah yang sesungguhnya. Apakah itu bukti penghormatan kita kepada Allah? Kalau kita ibadah di gereja, kita menghormati, kita siapkan dari rumah, kita siap uang transport, kita datang ke gereja, kita siap memuji Tuhan, kita siap perpuluhan kita dari rumah, siap persembahan dari rumah. Itu penghormatan. Ada bagaimana? Ada kerelaan, ada suatu pengorbanan. Kalau kita ibadah online, kita terlalu santai. Amin. Ketika gereja dibuka kembali, banyak anak-anak Tuhan tidak masuk gereja lagi. Kenapa? Sudah kebiasaan. Satu minggu saja ketika kita tidak beribadah kepada Tuhan, minggu-minggu berikutnya kita akan menjadi malas. Dan setan akan pakai kemalasan itu. Tadi pagi saya telepon Ibu Agus. Ibu Agus sudah sehat gereja? Iya, saya siap gereja. Amin, puji Tuhan. Saya jangan biarkan setan mengambil alih kehidupan. Jangan biarkan setan minggu depan masih ada gereja. Anak-anak Tuhan sekarang tidak datang gereja bukan karena apa? Karena takut corona. Hanya 6 kata. Bayangkan saja. Dia lebih takut corona daripada takut Tuhan. Amin. Tapi berbahagialah hari ini anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Dia tidak takut corona. Dia datang ibadah di gereja. Dia mau menyembah Tuhan. Dia lebih takut Tuhan daripada dia takut corona. Amin. Kalau kita merasa berhutang sama Tuhan, ayat 15 firman Tuhan pada pagi hari ini, dikatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dikatakan kita jangan hidup seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang keras kepala. Orang bebal itu orang yang tidak mau dengar-dengaran. Orang yang mau menang sendiri. Dikasih tahu, oh tidak, harus begini. Padahal salah. Merasa dirinya paling pintar. Itu orang bebal itu. Tapi jadilah seperti orang arif. Orang arif itu orang yang mendengarkan teguran. Walaupun dia benar, dia siap terima. Orang arif itu orang yang memberikan kata-kata yang membangun setiap orang, bukan untuk menjatuhkan. Karena banyak dari kita, kalau kita jengkel dengan siapa, walaupun dia benar, tidak, kok salah. Ini harus begini, mulai mengintimidasi dia, sehingga dia mulai ciut, nyalinya mulai turun, dan dia tidak bisa beribadah. Malah dia akan kaki dari gereja, dia pergi cari gereja lain, karena kita mengintimidasi dia dengan kata-kata yang tidak membangun. Jadi kita orang arif. Ya, kita dapat menarik jiwa-jiwa bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita pelayanan, kita tidak bisa katakan, itu salah. Tapi ketika kita mengatakan, Bapak tidak bisa ditertib, Bapak, ini sudah betul Bapak. Ini sudah baik Bapak. Tapi alangkah baiknya lagi, kalau Bapak buat begini, Bapak buat begini. Itulah. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Bagaimana kita bisa menceritakan kasih Tuhan? Kita harus berlaku arif, harus mengatakan, membangun imannya.
supaya dia bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Amin. Ayat 16 dikatakan firman Tuhan dan 17. Terlalu banyak ayat pagi ini. Jangan bosan-bosan, tapi mari kita belajar. Ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan jangan kamu bodoh, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya. Saya mau katakan pada pagi hari ini, berapa banyak orang yang tidak pernah mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu itu dia isi dengan segala macam. Mau korupsi lah. Dan dia pikir waktu ini hari hidup ini sekali saja. Isi dengan kekayaan sebanyak-banyaknya. Sudah punya rumah mewah, sudah punya uang 53M, masih tidak puas lagi. Cari terus sampai terakhir apa? Tinggal di hotel Perdeo, makan hanya nasi bungkus. Itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Ataukah kita mau dengan apa yang ada, tapi kita pakai waktu kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan kita pakai waktu, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan kau melakukan hal-hal yang tidak berguna bagi kehidupanmu. Kita lihat banyak orang kaya juga sekarang. Mereka katakan uang adalah segala-galanya. Sakit, luar negeri, pulang sembuh. Operasi jantung ada, operasi ginjal ada, tanpa ginjal ada. Sekarang dengan pandemi, apa yang kamu pikirkan dengan uang? Banyak orang-orang kaya yang mati. Tapi apakah dia mati dalam Tuhan? Ataukah dia mati setiap hari dia pikirkan uangnya dia? Dia tidak mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu pandemi sekarang, corona sekarang, kita harus mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena hidup kita hari ini, itulah waktu kita. Tidak ada waktu besok. Jangan kita katakan, oh masih ada besok, kita bisa mempergunakan nama Tuhan besok. Belum tentu besok kita masih hidup. Waktu kita sekarang adalah waktu ini, waktu kita masih hidup. Tidak ada waktu kedua lagi bagi orang yang sudah meninggal. Amin. Karena itu sekali lagi saya mengatakan, pergunakanlah waktumu yang ada sekarang. Jangan kita berpikir hari ini saya mau kerja terus, saya cari uang sebanyak-banyaknya. Itu orang kaya yang bodoh. Sekarang kita lihat banyak orang kaya yang bodoh seperti yang saya katakan. Kumpul uang banyak-banyak terus. Persembahan dia kasih 10.000, kumpul terus, mati. Apakah dia bawa uang itu? Dia punya Mercedes, dia punya auto yang paling mahal, yang paling terbaru. Tapi kalau dia mati, naik apa? Coba Bapak Ibu pikir, naik apa? Mobil jenazah. Apa dia pakai mobilnya dia untuk bawa dia dikubur? Tidak. Di WA itu saya pernah baca banyak orang berkata begini, orang kaya sekaya apapun, ketika dia sudah mati, dia duduk di kursi besar di kantor, orang-orang tidak mau. Orang suruh dia bawa dia dikubur. Apapun yang harta kedudukan, jabatan kita. Kalau hari-hari hidup kita tidak mengenal Tuhan. Hari-hari ini kita tidak mengenal siapa itu Tuhan, tidak mengenal kasih Tuhan seperti apa, tidak mendapatkan janji Tuhan dalam hidup kita. Mari hari-hari terakhir hidup kita. Kita tidak tahu besok lusa kita masih ada atau kita sudah pergi pulang ke Bapak. Hanya dekat dengan Tuhan memberikan ketenangan kepada kita. Hanya dekat dengan Tuhan memberikan kita kepastian kemana kita pulang kalau kita dipanggil pulang Tuhan. Sekarang dengan pandemi corona, orang sakit baru masuk rumah sakit 3 hari 4 hari kita dengar dia sudah meninggal. Meninggal tidak ada cara yang lain, langsung pak bawa buang di Fatukur. Apa mau jadi dengan hidup ini? Tidak ada yang bilang, oh saya orang kaya, saya peti harus mahal 20 juta, 30 juta, bikin acara satu minggu, sembahyang 1 minggu. Tidak ada. Mati langsung bawa. Bersyukur karena kamu masih selamat. Karena itu bukan kekuatan dokter, kekuatan obatmu, kekuatan
uangmu sehingga kau bisa selamat dari COVID. Tapi itu karena mujizatmu, mujizat Tuhan yang kau terima, kasih Tuhan yang kau terima, sehingga engkau masih ada sampai dengan pada pagi hari ini. Karena kita mau lihat COVID sudah siap-siap sudah, karena COVID siap-siap sudah. Tapi kita beberapa orang di sini yang sudah terkena COVID, termasuk suami saya, dan bisa melewati hari-hari hidup dia hanya karena janji Tuhan, hanya karena kasih Tuhan yang datang dalam kehidupan. Semua itu hanya karena anugerah-Nya. Semua hanya karena anugerah. Yang ketiga, dikatakan hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ayat 18 dari firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Hari-hari terakhir hidup kita, kita harus penuh dengan Roh. Jangan roh kedagingan, tetapi Roh Tuhan. Nomor 12 ayat 11 dikatakan begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Kalau kita hidup penuh dengan Roh, kita akan tunggu, kenapa hari Minggu kok lama sekali? Tapi banyak orang berkata, minggu lagi, hari Minggu lagi, besok hari Minggu lagi. Kita mau kerja tidak bisa kan hanya gereja saja. Kalau tidak pergi gereja nanti lama-lama langsung telepon, Cimoy, kenapa saya datang gereja? Jadi kita datang gereja hanya keterpaksaan kita datang gereja. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita hidup benar dengan Roh, kita harus membiarkan Roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan berdiri di mimbar untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Bukan sebagai WL singer, pemain musik, itu sudah melayani Tuhan, bukan. Ketika kita datang di gereja, kita punya niat tulus untuk datang beribadah kepada Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Dia, Raja dan segala raja. Itulah pelayanan kita yang sesungguhnya. Pelayanan di mimbar hanya kadang diberi kesempatan. Kalau saya tidak dikasih kesempatan, apakah saya tidak melayani Tuhan? Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita berdoa untuk orang sakit, itulah kita melayani Dia, Raja dan segala raja. Minggu yang lalu, ketika saya dengan potong antar pulang Bapak Adi, kita ngobrol waktu Ibu Agus. Saya dari dalam motor, saya sudah tidak enak badan, mungkin pengaruh lapar, panas. Tapi saya paksakan turun untuk melayani Ibu Agus. Saya baru turun dari mobil, berjalan mungkin di Malangkang, tiba-tiba kaki saya lemas, saya jatuh. Dan ini simbol pangkat yang dipegang Tuhan. Saya jatuh. Sudah saya jatuh, Pak Adi lari, Om Adi lari, ambil bendera. Saya waktu saya jatuh, saya sudah tidak bisa bikin apa-apa, saya lemas, betul-betul lemas. Mau bangun saya tidak mampu. Saya diangkat oleh saudara saya dari mobil, ambil di mobil, saya lemas, saya minta ampun, saya mau pingsan. Pak Thomas kasih air. Saya bilang, buka saya dulu. Saya rasa tidak berdarah. Aku buka AC, saya dingin sedikit. Pak Thomas bilang, saya lihat kamu pucat. Mas, saya rasa saya seakan-akan mau pingsan. Itu kan harga yang harus saya bayar, harus kamu melayani. Kalau saya mau enak-enak saja, saya malas turun. Saya lagi lemas ini, saya mau senjata dalam foto saja di AC, saya santai. Tapi ketika kita mau melayani Tuhan, kita harus siap terima harga yang harus dibayar. Sore dia Mama Ira telepon, WA, Cimoy bagaimana keadaan? Minggu bisa bawa firman, walaupun masih sakit kaki tergilir tidak bisa pakai sepatu. Saya bilang siap, Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti sembuhkan. Kata-kata iman, kata-kata profetik yang membuat kita semangat. Sebelum kaki tergilir, waktu Mas bilang bagaimana? Kopi itu mulut? Saya bilang tidak. Saya berdoa dalam Yesus. Saya gosok minyak
minyak, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Karena minggu saya pakai sepatu, masa saya ikut pakai sandal? Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Saya mau khotbah Tuhan hari Minggu, saya harus bisa pakai sepatu. Tadi saya datang dari rumah, saya naik mobil sampai desa pakai sandal. Saya pikir mau khotbah, saya pakai sepatu supaya kaki ini tidak sakit. Dan terbukti kaki ini tidak sakit, Tuhan turun bekerja. Ya, kalau kita mengandalkan Dia, kita percaya kepada Dia. Kalau hidup kita penuh dengan roh, kita akan tetap memuji Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Setiap hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sudah bisa WA gitu. Tinggal prank kasih mas, tinggal WA waktu masih. Atau kita duet. Kita jangan mau kalah juga dengan anak muda. Amin. Kalau hidup kita penuh dengan pujian, mulut kita selalu mengatakan pujian kepada Tuhan, penghormatan tiap hari, tiap waktu kepada Tuhan. Amin. Walaupun kita makan dengan jari telunjuk, seperti selalu Paulus katakan, hanya dengan nasi, dengan garam, dengan lombok. Dan ketika itu setan datang mengintimidasi, percuma lu jadi anak Tuhan. Lu makan nasi dengan lombok dan garam saja. Bilang anak Tuhan diberkati, tapi lu apa aja diberkati? Dia akan berkata begini, setan, saya masih bersyukur karena hidupnya penuh dengan pujian. Saya bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya masih punya nasi, saya masih punya garam dan lombok. Tapi engkau lihat di luar sana anak-anak dunia hari ini, makan pun kadang tidak ada nasi. Harus kelaparan, harus berpuasa, tapi berpuasa untuk Tuhan. Berpuasa karena tidak ada makanan dulu. Bersyukur. Setan mau bilang apa kalau kita sudah begitu? Setan angkat kaki kabur. Dan dikatakan mulutku penuh dengan pujian. Jadi apa yang keluar dari mulutnya, semua hanya untuk pujian, hanya untuk hormat. Amin. Kalau hatinya dia tidak penuh dengan pujian, mulutnya tidak penuh dengan pujian, setan datang mengintimidasi dia. Dia akan bilang, oh betul saya bilang anak Tuhan diberkati, kok kenapa hidup saya begini? Mulai sudah mengeluh, dan mengeluh. Mulai terakhir dari pengeluhan, Tuhan kenapa kita begini? Itu bahasa-bahasa yang selalu saya dengar anak Tuhan. Kenapa kok saya sakit tidak sembuh-sembuh? Kenapa kok saya sudah melayani Tuhan tapi saya tidak makan? Hidup dalam pengeluhan kepada Tuhan. Kalau mulut kita tidak penuh dengan pujian, kalau hidup kita tidak penuh dengan ucapan syukur. Saatnya pandemi sekarang ini, setan lagi bekerja. Setan melihat anak Tuhan di mana yang hidup menurut jangan masuk. Dan katakan ini begini, menghancurkan iman kita. Pandemi ini mengajarkan kita supaya kita tetap dekat dengan Tuhan. Kita tetap dekat dengan Tuhan. Kita mau mengucap syukur kalau hari ini kita masih hidup. Hari ini kita masih bisa makan walaupun dengan jari telunjuk. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang penuh dengan hidup penuh dengan orang hidup dalam penuh dengan roh, hidupnya penuh dengan kerendahan hati. Orang kalau dipenuhi dengan Roh Kudus pasti hidupnya penuh dengan kerendahan hati. Dia tidak sombong dengan apa yang dia miliki. Apa yang kita mau sombong dengan kita miliki? Karena apa yang kita miliki hanya titipan. Kalau kita mati, saya sudah bilang tadi kita mati, apa yang kita bawa? Hidup kita yang kita bawa kepada Tuhan, yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bukan harta kita bawa untuk menyelamatkan kita. Harta kita tinggalkan. Kita tidak pikir lagi untuk siapa. Kalau istri mati kita tidak berpikir istri. Beta mau mati supaya buang mau dengan seorang. Beta mau mati dengan kawin bini lagi, bini ada berbuang semua. Tidak lagi. Ketika kita mati selesai. Suami mau bikin apa, mau ambil istri baru, mau bikin apa, mau kasih uang di mana, itu urusan orang yang masih hidup. Jadi jangan kita pikirkan uang lagi. Jangan kita pikirkan, saya kaya, saya harus begini, saya harus begini. Tapi pikir hidup kita. Kalau mati, kita mau ke mana? Kita mau ke surga atau kita mau ke neraka? Pikir hidup kita yang ada sekarang
Apakah kita mau mencari uang sebanyak-banyaknya sampai terakhir hidup kita di LP? Karena rakus, karena mau sombong, mau tunjukkan bahwa pada dunia bahwa saya ini paling hebat, saya uang triliun, tapi dengan cara yang tidak halal yang menyakitkan hati Tuhan. Mari kita isi hidup kita dengan apa yang ada, mengucap syukur dengan apa yang ada. Karena hidup ini hanya titipan Tuhan. Harta yang kita miliki semua hanya titipan. Maka kita hidup dalam kerendahan hati dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kesimpulannya pada pagi hari ini, kalau kita mau menjadi anak-anak terang, kita dapat melakukan apa yang Tuhan gariskan kepada kita pada pagi hari ini. Kita harus sadar yang pertama, kita hidup menjadi penurut-penurut Allah. Kita harus sadar bahwa kita berharga bagi Tuhan. Karena kita berharga, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Saya sebut contoh saja. Saya punya anak nomor 1 Devi. Kalau dia tahu dia berharga bagi orang tuanya, dia akan hidup selalu menyenangkan orang tua. Kalau dia rasa dia tidak berharga, dia pergi kemana, dia pulang dengan mana, dia tidak mau tahu, dia mau ditabrak, dia mau kecelakaan, karena dia rasa dia tidak berharga. Jadi karena dia tahu dia berharga, dia selalu menyenangkan hati orang tua. Itu kalau kita berharga, kita sadar. Yang kedua, kita harus sadar bahwa kita ini berhutang. Bukan berhutang kepada daging, saya ikut kemauan apa maunya daging, tapi kita berhutang kepada Roh, kepada nyawa Tuhan yang sudah mati bagi kita. Apapun kita mau korbankan hanya untuk Tuhan. Amin. Dan yang ketiga tadi, hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Buat firman Tuhan.